Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini Jumat tanggal 12 Maret tahun 2021, saya selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh akan melaporkan atau menyiarkan secara khusus berkaitan dengan penyelidikan beberapa perkara yang ditingkatkan bagi penyelidik Kejaksaan Tinggi Aceh telah berhasil melakukan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam program peremajaan sawit rakyat di Provinsi Aceh tahun 2018, 2019 dan tahun 2020. Dan dari hasil penyelidikan tersebut ditingkatkan ke tahap penyidikan. Bahwa sumber anggaran program peremajaan sawit rakyat berasal dari Badan Layanan Umum BLU, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang disingkat BPDPKS yang berada di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Bahwa dana peremajaan kelapa sawit yang telah disalurkan ke Provinsi Aceh sebesar tahun 2018 sebesar 16 miliar 60.682.500 rupiah. Tahun 2019 sebesar 243 miliar 268.345.000 rupiah. C. Tahun 2020 sebesar 425 miliar 547.659.500 rupiah. Total secara keseluruhan yaitu 684 miliar 876.687.000 rupiah. Dalam proses pengajuan dana, pelaksanaan dan pertanggungjawabannya program peremajaan kelapa sawit mengacu kepada peraturan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 18 Permentan KB titik 330/5/2016 tentang pedoman peremajaan perkebunan kelapa sawit dan perubahannya. B. Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan nomor 29/KPTS/KB titik 120/3/2017 tentang pedoman peremajaan tanaman kelapa sawit perkebun, pengembangan sumber daya manusia dan bantuan sarana dan prasarana dalam kerangka pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit dan perubahannya. C. Perjanjian tiga pihak antara Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang disingkat BPDPKS, koperasi dan pihak perbankan. Adapun permasalahan yang ditemukan bahwa dalam proses pelaksanaan program peremajaan sawit rakyat terdapat prosedur dan mekanisme yang harus dilaksanakan oleh pekebun melalui kelompok tani, gabungan kelompok tani, dan koperasi. Jadi yang mengajukan permohonan itu adalah ketiga pihak tersebut dan permohonannya diajukan ke Dinas Perkebunan Kabupaten. Selanjutnya Dinas Perkebunan Kabupaten melakukan verifikasi terhadap permohonan atau usulan dari masing-masing kelompok tani, gabungan kelompok tani, dan koperasi. Kemudian hasil verifikasi oleh pihak perkebunan diteruskan ke Dinas Perkebunan Provinsi, dan hasil verifikasi selanjutnya diteruskan ke Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian RI. Selanjutnya bahwa hasil verifikasi dari Dirjen Bun menghasilkan rekomendasi teknis yang di dalamnya yaitu berupa nama pengusul, lokasi kebun, jumlah luas dan calon penerima dan calon lahan (CPCL). Selanjutnya Dirjen Bun mengirimkan rekomendasi teknis tersebut ke BPDPKS sebagai syarat penyaluran dana ke para pekebun. B. Penerima dana adalah pekebun dan secara mekanisme dana yang sudah masuk ke rekening pekebun langsung dipindah bukukan ke rekening Poktan, Gapoktan, dan koperasi. Dan para pihak itulah yang memanfaatkan dana dari BPDPKS untuk peremajaan kelapa sawit. C. Faktor-faktor yang ditemukan secara garis besar yaitu: 1. Adanya kelemahan dalam proses verifikasi.
2. Dana yang diperuntukkan untuk permajaan sawit tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam setiap item kegiatan atau pengadaan. 3. Adanya syarat-syarat pengajuan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku seperti tumpang tindih alas hak atas lahan para unsur. Tim penyelidik Kejaksaan Tinggi Aceh telah melakukan permintaan keterangan dan pengumpulan data dari pihak-pihak terkait antara lain: A. Pihak BP DPKS Kementerian Keuangan. B. Pihak Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Provinsi Aceh. D. Pihak Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten. E. Pihak koperasi. F. Pihak kelompok tani dan gabungan kelompok tani. Dengan ditingkatnya ke tahap penyidikan, kita semua berharap tim penyidik tindak pidana khusus Kejati Aceh dapat segera menetapkan pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap adanya kerugian keuangan negara pada Aceh 12 Maret 2021 Kejaksaan Tinggi Aceh Muhammad Yusuf. Ya, terima kasih. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.